Senang berjumpa kembali, Bapak Ibu. Banyak kali orang berpikir bahwa mendapat seorang kekasih yang memiliki kecocokan dalam banyak hal adalah kunci untuk memperoleh pernikahan yang berhasil. Konsep ini sering kali diungkapkan secara terbuka, sehingga banyak usaha dihabiskan biasanya sebelum menikah hanya untuk memastikan kesesuaian pada saat berpacaran. Namun, sedikit sekali usaha yang dilakukan setelah ikatan suci terjalin. Ibarat membeli mobil, Bapak Ibu, kita hanya pandai memilih model dan mengendarai, namun tidak melakukan perawatan secara berkala. Kita juga sering mendengar bagaimana orang mengomentari suatu pernikahan yang bermasalah. Oh, pantas saja, sebenarnya mereka tidak cocok menikah. Atau bahkan suami istri yang sedang menghadapi masalah berat, seringkali dalam keputusasaan mereka berkata, wah, kami memang sejak semula tidak cocok untuk menikah. Hanya karena dijodohkan orang tua, karena ada masalah, harus bertanggung jawab, begitu. Atau dia mengatakan, seharusnya saya tidak menikah denganmu, kamu bukan jodoh saya. Bahkan sebagian lagi Bapak Ibu mempersalahkan diri karena tidak taat kepada ramalan nasib, zodiak, bahkan buku primbon yang menyatakan bahwa mereka tidak cocok menikah. Jadi Bapak Ibu, jika orang menikah mencari kecocokan, maka biasanya justru yang terjadi adalah percekcokan. Apakah ini benar Bapak Ibu ya? Kalau kita mencari pasangan yang cocok. Karena sebenarnya lebih sering terjadi bahwa pernikahan gagal karena salah satu atau keduanya kurang terampil atau kurang memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Jika kebutuhan tidak terpenuhi dalam pernikahan, maka pasti akan muncul masalah, Bapak Ibu. Mengapa pemenuhan kebutuhan menjadi sangat kuat dan menuntut untuk dipenuhi dalam pernikahan? Tidak lain karena memang Tuhan telah menciptakan di dalam diri seorang pria dan seorang perempuan adanya kebutuhan khusus yang hanya dapat dipenuhi dalam pernikahan. Kita harus ingat bahwa pernikahan adalah gagasan Allah. Allah sendiri yang menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Tidak baik sendiri karena ada tugas ilahi yang tak dapat diselesaikan dengan sendiri. Sekaligus menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang dalam antara seorang suami dan istri. Keterkaitan ini Bapak Ibu erat dengan kenyataan bahwa kebutuhan suami hanya dapat dipenuhi oleh seorang istri dan kebutuhan istri hanya dapat diperoleh dari suaminya. Nah, apa sebenarnya menggerakkan seseorang mengambil keputusan menikah? Tidak cukupkah hanya bersahabat saja? Atau apakah tidak cukup berpacaran saja? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa keinginan menikah tidak muncul tanpa alasan. Demikian juga masalah pernikahan juga muncul bukan tanpa penyebab. Kita harus mengingat Bapak Ibu kebenaran ini bahwa seorang menikah karena ia menginginkan agar apa yang dirasakannya atau yang diterimanya selama masa pacaran atau masa perkenalan akan terus diperolehnya. Harapan ini Bapak Ibu justru semakin kuat. Di dalam pernikahan, harapan ini tidak akan hilang. Keputusan tersebut diambil Bapak Ibu karena adanya harapan untuk mendapat kebutuhan tersebut dari pasangannya nanti setelah menikah secara eksklusif. Karena sebagian besar kebutuhan tersebut nampaknya telah diperoleh selama masa berpacaran. Lagi pula Bapak Ibu, dalam keadaan yang normal, tidak ada orang bersedia menikah tanpa harapan apapun. Bahkan meskipun ia tidak dapat mengkalimatkan apa yang sebenarnya menjadi harapannya, pasti ada faktor penyebab mengapa seseorang mau menikah.
yaitu harapan dia bahwa keintiman yang sudah diperolehnya selama masa berpacaran akan terus semakin baik, bahkan semakin meningkat dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak menikah karena sangat mengenal satu dengan yang lain. Bukan juga karena kita telah mencapai tingkat komunikasi yang sangat hebat. Kita menikah bukan juga karena berhasil memecahkan masalah. Wah, berhasil problem solving ya. Waktu pacaran ada masalah, ngobrol-ngobrol, selalu ada jalan keluar. Terus ya udah kita nikah, kita pandai berdiskusi begitu. Bapak Ibu, sekali lagi tidak. Karena itu Bapak Ibu, jikalau kita menikah, kita ingin menikah bukan karena tingkat komunikasi kita yang sangat hebat, juga bukan karena berhasil memecahkan masalah. Kenapa? Ketika terjadi masalah pernikahan, kita atau orang lain seringkali berpikir, wah ini hanya masalah komunikasi, dan mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Padahal Bapak Ibu, ketika ada masalah, keadaan semakin memburuk, kita justru tidak suka dan memang tidak mau berkomunikasi. Dan kita akan berkomunikasi dengan cara yang semakin buruk. Akibatnya apa Bapak Ibu? Semakin buruk hubungan kita sebagai suami dan istri. Kita juga perlu mempertanyakan kembali, mengapa ya terkadang suami dan istri berpikir bahwa saya telah menikah dengan orang yang tidak tepat? Atau mengapa saya menikah dengan suami atau istri seperti ini? Mengapa ada suami istri merasa sangat bahagia pada satu waktu dan sangat bersyukur untuk pasangannya, khususnya di awal-awal pernikahan. Lalu ketika tahun-tahun berlalu Bapak Ibu mulai merasa tidak bahagia, tidak dapat bersyukur untuk pasangannya. Mengapa ada suami istri yang berubah-ubah dalam perasaannya? Hari ini merasa sangat bahagia, tapi besok mengatakan menderita. Bulan ini merasa aduh happy banget ya, posting, wah saya senang sekali ada pasangan seperti ini. Tapi bulan depan, waduh berubah, sedih banget begitu ya. Jadi sangat berubah-ubah. Nah Bapak Ibu, fakta yang terjadi sebenarnya adalah pada waktu berpacaran biasanya seorang pria dan wanita sangat pandai dan rela mengisi kebutuhan pasangannya dengan cara seperti apa yang diinginkan oleh pasangannya. Demikian juga pada awal menikah masih pandai dan rela mengisi kebutuhan pasangannya. Namun yang terjadi Bapak Ibu ya, semakin lama menikah, ada kecenderungan kita semakin lalai dan tidak rela mengisi kebutuhan pasangan kita. Karena mulai menerapkan prinsip 50-50, 50-50 ya. Sebagaimana engkau memperlakukanku, aku juga berbuat demikian. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, caci maki balas caci maki. Dicuekin, wah lebih cuek lagi Bapak Ibu ya. Didiamin, wah lebih lama lagi kita tidak bicara. Nah seharusnya Bapak Ibu, setiap suami istri menyadari bahwa harapan yang besar dari pasangan kita selama berpacaran tidak akan sirna setelah menikah. Banyak pasangan maupun pembimbing pernikahan yang putus asa Bapak Ibu ya, ketika menasihati pasangan yang bermasalah, akhirnya berhenti pada kalimat, memang kalau sudah menikah begitulah keadaannya. Wah, menyerah Bapak Ibu ya. Kalau sudah menikah ya begitu, ya terima aja nasibnya. Memang tidak ada lagi romantisme dan sebagainya, memang begitu ya. Orang mulai berhenti hanya pada kalimat begitu, atau berkata, ya begitulah keadaannya orang menikah, atau semua orang mengalaminya, terima saja nasibmu ya, sudahlah jangan terlalu berharap ya. Atau ada juga yang mengatakan tidak ada yang perlu dilakukan, terima saja keadaannya ya. Memang benar Bapak Ibu bahwa masa berpacaran tidak sama dengan pernikahan. Kita harus sadar itu ya. Suasananya dan kondisinya mungkin tidak akan sama seperti yang lalu. Namun bahwa selama masa berpacaran dan di awal pernikahan, seorang laki-laki maupun perempuan pernah mengalami masa-masa yang menyenangkan, menunjukkan bahwa sekarang yang terjadi adalah mereka telah kurang melakukan apa yang seharusnya baik dilakukan untuk pasangannya. Jika dibiarkan dalam jangka panjang Bapak Ibu, akan semakin menimbulkan sikap apatis terhadap upaya perbaikan. Orang sudah tidak mau lagi berdoa, tidak mau ketemu pendeta, tidak mau ketemu konselor pernikahan,
boro-boro Bapak Ibu ya, apalagi mau seminar pernikahan. Bahkan mungkin tidak mau membaca ayat-ayat tentang pernikahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena keduanya mulai saling menunggu perubahan dari pasangannya sebelum melakukan bagiannya. Nah karena itu Bapak Ibu, dalam percakapan-percakapan kita selanjutnya, kita akan lebih banyak bicara bagaimana cara kita untuk memulihkan kasih sayang di dalam pernikahan dengan melakukan bagian yang seharusnya kita bisa lakukan. Sebagaimana di masa berpacaran, ada harapan-harapan untuk